Shalom saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan Yesus. Semoga kali ini kita berjumpa dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, puji Tuhan, kali ini saya membagikan renungan firman Tuhan dengan harapan semoga Bapak Ibu mendapat energi positif dalam menerapkan hidup sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi dunia kita saat ini. Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Guru yang agung, ajar kami supaya kami boleh hidup dalam segala keadaan, situasi, kami terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya baiklah saudaraku, kita langsung saja membaca firman Tuhan yang sudah saya siapkan bagi kita dari 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Saya baca dan Bapak Ibu saudaraku bisa menyimaknya dengan baik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya proses sampai di bagian ini, jemaat yang ada di Korintus sebelumnya mereka memiliki pola hidup, bahkan kepercayaan, bahkan mereka bertindak sebagaimana apa yang mereka percayai sebelumnya. Namun ketika mereka mendengar berita tentang Yesus, bagaimana Paulus bahkan rasul-rasul menyebar dan memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan akhirnya mereka pun percaya kepada Yesus, sehingga berdirilah jemaat yang ada di Korintus ini. Sekali lagi perhatikan baik saudaraku bahwa jemaat yang di Korintus ini sebelumnya mereka memiliki keyakinan, memiliki pola hidup, mereka memiliki cara berpikir sesuai dengan apa yang mereka yakini sebelumnya. Sehingga kemudian mereka mendengar berita tentang Yesus Kristus dan mereka memberi diri untuk percaya kepadanya. Sehingga berdirilah jemaat ini. Nah, ketika jemaat ini berdiri, Paulus ingin menyampaikan pesan untuk memberikan keterangan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana mereka harus membangun kehidupan mereka ketika mereka percaya kepada Yesus, yaitu seperti yang dikatakan dalam nats yang kita dengar, yaitu siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah hal yang sangat menarik untuk kita cermati baik, supaya kita dapat bertindak sebagai orang yang percaya yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan Tuhan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang nas ini, saya ingin kita melihat fenomena yang sedang terjadi di bangsa kita saat ini, bahkan di seluruh dunia, yaitu yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kita sudah melewati berbagai macam fase atau berbagai tahap, sehingga saat ini kita tiba di tahap yaitu new normal life. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dalam masa pandemi ini mulai dan berlangsung, pemerintah di berbagai negara, di berbagai daerah itu membuat sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Itu sama juga yang ada di negeri kita. Namun untuk menerapkan kebijakan pemerintah itu banyak sekali problem yang terjadi. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang adu argumen, bahkan sampai bertengkar pun terjadi.
Nah, namun kita tidak akan membahas itu saudaraku, tapi kita melihat di situasi di fase saat ini, yaitu new normal life. Yaitu kita sedang masuk di dalam kehidupan yang normal, tetapi dengan cara yang baru. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya ajak kita untuk melihat fenomena ini sebelum kita membahas lagi kebenaran firman? Karena fenomena ini sebenarnya saya akan jadikan sebuah alat peraga atau ilustrasi yang real, supaya kita dapat menangkap kebenaran yang sejati daripada firman ini, yaitu yang terjadi dalam masa new normal life ini saudaraku. Di hari pertama di daerah saya ini menerapkan new normal life, kebetulan waktu itu saya juga keluar dari rumah pergi di kota untuk keperluan. Dan sampai di kota saya melihat banyak sekali petugas, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, polisi, tentara dan sebagainya itu ada di jalan. Awalnya saya berpikir bahwa ini adalah mungkin ada sweeping untuk tilang atau apa dan sebagainya. Tetapi setelah saya semakin dekat dan semakin melihat apa yang mereka buat, nah rupanya saudaraku, mereka itu sedang menertibkan masyarakat dalam memulai kehidupan yang normal, namun dengan cara yang baru. Yakni dalam hal ini yaitu jika keluar rumah, sekarang harus pakai masker. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita memahami apa maksudnya kita pakai masker. Saya pikir kita mengerti dan tidak perlu saya jelaskan. Namun sayangnya saudaraku, masih banyak orang yang tidak mau melakukan hal itu. Entah apapun alasannya. Mungkin alasannya karena dia tidak biasa pakai masker, atau mungkin dia lupa, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya ingin kita perhatikan bersama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan adalah bagaimana orang-orang itu tidak siap hidup dengan cara yang baru. Yang notabene-nya kehidupan yang baru kita tahu bersama bahwa menggunakan masker itu sangat berguna untuk meminimalisir kita dirasuki atau diwabah oleh virus ini. Namun saudaraku, masih banyak orang tidak siap untuk melakukan itu. Masih banyak orang yang tidak sanggup melakukan itu. Bahkan sebuah tayangan yang saya lihat di sebuah media sosial, ketika petugas memberhentikan sebuah kendaraan karena pengendara tersebut tidak menggunakan masker, dan akhirnya mereka memberikan arahan, pengertian, bahkan untuk memberikan dia sebuah peringatan semacam itu supaya dia menggunakan masker. Tetapi orang tersebut justru tidak terima, menolak. Bahkan akhirnya dia bentak-bentak dengan petugas tersebut, bahkan kasar-kasar, sehingga dia menjalankan kendaraannya dengan nada atau sikap yang tidak terima seperti itu. Nah saudaraku, perhatikan baik. Sikap seperti ini itu menjelaskan tentang orang-orang yang betul-betul tidak siap untuk hidup normal dengan cara yang baru dalam konteks kita di dunia ini di wabah virus corona. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbagai pengertian disampaikan oleh otoritas terkait berkaitan dengan cara hidup agar kita luput dari wabah corona ini sudah disampaikan, di-sharekan, baik melalui pemerintah, melalui organisasi tertentu, dan tentu kita bisa mengerti itu semua bahwa memang tujuannya supaya kita bebas dari wabah corona ini. Namun sayangnya saudaraku, masih banyak yang tidak siap untuk itu. Dan tentunya pengertian atau logika kita akan menyimpulkan bahwa kalau dia tidak siap, dia kena penyakit itu. Kalau dia tidak mau menggunakan
gaya hidup yang baru dalam masa pandemi ini, ya secara logika, sebab pengertian kita mengatakan bahwa memang menggunakan gaya hidup baru ini meminimalisir kita kena penyakit ini. Namun orang tidak mau lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah fakta bahwa untuk memulai hidup yang baru itu tidak mudah. Untuk memulai hidup normal dengan cara yang baru, entah apa yang ditawarkan dengan gaya hidup yang baru, entah itu hal yang menggiurkan, itu tetap saja tidak mudah orang lakukan. Nah, saudaraku, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana nas Alkitab yang kita baca, yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, yang notabene-nya sebelum mereka percaya Yesus, mereka punya kepercayaan dan punya pola pikir, pola hidup, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Tentu punya semua itu. Namun Paulus katakan, setiap orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran ini Paulus ingin menerangkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Nah, ini saudaraku yang mau saya sampaikan. Yang pertama, melalui pernyataan ini Paulus ingin menerangkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia harus siap, harus berani meninggalkan gaya hidup yang lama. Dia harus siap dan berani meninggalkan gaya hidup yang lama, meskipun hal itu sudah menjadi darah dagingnya, harus siap. Kenapa? Karena percaya kepada Yesus itu akan mengubah semua tatanan yang sudah kita bangun sebelumnya. Sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan tentang situasi kita saat ini. Mungkin dulu kita tidak biasa jalan pakai masker, tidak biasa. Tetapi engkau harus biasakannya sekarang. Jangan pakai cara hidup yang lama. Karena tidak pakai masker itu memungkinkan kita itu kena virus. Nah, demikian juga dalam firman yang saya mau bagikan untuk kita renungkan bersama, saudaraku, bahwa jika kita orang percaya kepada Yesus, kita harus yang pertama siap dan berani tinggalkan gaya hidup yang lama, cara hidup yang lama, kepercayaan yang lama. Harus siap dan berani lakukan. Dan yang kedua, dari kebenaran ini Paulus ingin menerangkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia harus menerima, dia harus siap menerima hal-hal yang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah dia lakukan bahkan pikirkan. Paulus menerangkan bahwa orang percaya kepada Yesus, dia harus siap menerima hal-hal yang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah dia lakukan, dia gunakan, bahkan dia pikirkan. Harus siap. Dan yang ketiga, saudaraku, dalam kebenaran ini Paulus ingin menerangkan dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia harus siap dan berani melakukan hal-hal yang baru sebagaimana Kristus hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berapa banyak orang yang percaya Yesus saat ini yang masih hidup dengan cara yang lama? Berapa banyak orang yang percaya Yesus saat ini masih berpola pikir dengan pikiran yang lama, tetapi dia tetap
ngotot dan berkata, aku orang percaya Tuhan, aku orang percaya Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika engkau ada di luar Yesus, tentunya engkau binasa. Tetapi jika engkau ada di dalam Yesus, engkau pasti selamat. Tetapi engkau harus hidup dengan cara yang baru, sebagaimana Kristus hidup. Yesus pernah berkata kepada seorang pemuka agama Yahudi di dalam Yohanes 3 ayat 12. Yesus berkata demikian, jika kamu tidak percaya kepadaku waktu aku berbicara tentang hal-hal duniawi, bagaimana mungkin engkau dapat percaya kalau aku berbicara tentang hal-hal sorgawi atau kerajaan sorga? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran yang sedang terjadi di dunia saat ini sebenarnya itu adalah gambaran real yang sangat sederhana dari apa yang Allah mau untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Jadi apakah saudaraku yang mendengarkan tayangan ini orang percaya yang hidup sebagaimana Kristus hidup? Hanya saudaraku sendiri yang tahu. Melalui renungan ini, saya berharap kita akan sama-sama melihat diri kita. Apa yang firman Tuhan katakan, apakah itu terjadi dalam hidup kita? Apakah itu yang menjadi upaya, usaha yang kita kejar? Atau justru seperti cerita yang saya ceritakan tentang situasi dunia saat ini, hidup normal dengan cara yang baru, tapi malah hidup normal dengan cara yang lama. Tentu saudaraku sendiri yang tahu. Semoga renungan ini bermanfaat dan memberkati saudaraku, dan saya berdoa di dalam nama Yesus, saudaraku semua yang mendengar siaran ini, mereka semua akan terus diberi pengertian yang benar oleh Tuhan. Sebab yang akan menyelamatkan kita adalah Tuhan. Pengajaran yang benar mengarahkan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.